kemiskinan kita nomor satu di Sumatera dan seterusnya, Bu. Apa alasan kemudian bagi rakyat Aceh harus memilih mualim? Ya, ini Dan biaya Aceh kan katanya mulai berkurang. betul. Nah, bagaimana strategi pasangan mualim Dekfat, Bu? Orang penting pada masa konflik yang kemudian tidak pernah mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota, atau DPRA, DPRD, dan DPRI. Nah, bisa nggak Ya. dikomentari ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Eits, subscribe dulu. Hari ini Abu sebagai ketua badan pemenangan Mualim Dekfat. Betul, Bu ya? Ya, betul. Kita kepercayaan kita ditunjuk sebagai ketua tim. Ketua dia, Bu ya. Oke. Abu, sebelum kita berdiskusi soal tugas dan fungsi Abu sebagai ketua tim pemenangan Mualim Dekfat, barangkali kita berdiskusi dulu atau mungkin Abu perlu jelaskan sebenarnya Abu dalam struktur GAM dulu itu posisinya apa sebenarnya? Ya, terima kasih. Saya kalau struktur GAM itu panjang ceritanya. Ya. Kalau pernyataan Aceh Merdeka itu sejak 4 Desember 1976, mungkin saya masih kecil waktu itu. Tapi dalam perjalanan sampai 80-an itu, saya ikut perkembangan. Sebab orang tua saya ikut dalam anggota Aceh Merdeka dulu. Ya. Dan saya waktu itu perkembangan atas ada teruan waktu itu. Tunku Hasan Ditro, ada beberapa orang itu juga termasuk hari ini masih hidup Dr. Hussaini, Dr. Denny itu, Daud Pane, Tunku Ilal seruan itu. Ditempel di mana-mana waktu itu, di kampung saya, di pos jaga itu. Tangkap, hidup atau mati itu, seruan itu. Bagi itu saya itulah tersentuh. Untuk Bahwa bergabung. untuk mengapa dari waktu itu, dari 70-an itu, 78 itu operasi itu, dikejar orang Aceh Merdeka dulu itu, itulah sampai hari itu tersentuh. Dan pas 86 saya tamat SMA, itu ada SMA di mana, Bu? di Lumputu saya. Lumputu ya. 86 87 itu ada penerimaan tantra latihan di Libya waktu itu. Oh, berarti Abu gelombang pertama. Bukan, gelombang pertama itu mualim. Oh, Termasuk gelombang pada mualim. karya itu gelombang pertama saya mungkin gelombang ke-8. Oh, 87, 86, 87 mungkin itu akhir 87. 88 baru saya masuk. dengan Tunku Ayub, dengan Itu awal orang itu juga. Ayub Din Fajani, Din Paru itu, Bang Din Paru itu satu letting saya. Oh, gitu. Ya. Udah hadir sini juga. Ya, terima kasih. Denudin ya. Denudin, ya, Denudin. Ya, dan Denudin M. Jamil mungkin. Betul, Ya, betul. ya, terus. Kemudian Abu berapa tahun di Libya? Lebih kurang 1 tahun itu 89 itu kita pulang sampai di Malaysia. Saya bertempat di Malaysia beberapa bulan langsung ke Aceh. Waktu itulah dari 90 itu kami sudah bergabung dengan orang-orang yang peninggalan wali waktu itu. Jadi tahun 90 Abu sudah di Aceh dan bergerilya. Ya, bergerilya sama orang-orang tua kita, Komando Rashid, Encik Umar waktu itu, orang dari Komando PD itu yang tinggalan waktu berangkat wali itu. Itu ada beberapa tinggal 50 orang waktu itu, bergabunglah dengan kami yang muda-muda waktu itu. Berarti kemudian sejak tahun 90 sampai dengan 2005 Abu itu nggak pernah keluar negeri lagi. Pernah saya itu 91 saya berangkat ke luar negeri. 91 saya tidak lama di Malaysia, saya termasuk anggota yang dipercaya oleh Paduka Yang Mulia Wali sekarang, Komalik Mahmud Zakaria Zaman untuk balik ke Aceh. Sekalian dengan membawa senjata ke Aceh. Itu kepercayaan itu ada beberapa tim kita yang sekali pulang ke Aceh, saya termasuk orang terpercaya dari 90-an itu. Tapi kemudian waktu kemudian menjelang damai itu Abu di GAM sebagai posisi apa? Ya, lepas itu kita pas 91 92 pas darurat itu DM darurat militer itu kita dengan duduk dengan orang tua, saya waktu itu minta izin sama orang-orang tua termasuk Abdullah Syafi'i berangkat ke Malaysia. 92 sampai 98 balik lagi. Jadi 98 Abu. Ya, 98 pas 92 itu kita balik ke Malaysia kerja ataupun itu dalam perjuangan tetap koordinasi dengan Paduka Yang Mulia, dengan wali yang di Sweden waktu itu. Terus bergelar di Malaysia kita ada tinggal sekitar 7 tahun. Bersama anggota kita seluruh Aceh waktu itu buat kekuatan di Malaysia. Ya.
98 itu baru kita pulang. Itu latihan 98, 99 kita latihan tentara-tentara kita lagi, bergeraklah sampai 2005 berakhir kita. Dan itu di gunung semua. Di gunung, di kota, di mana-mana. Itu sampai ke Jakarta ada tim kita juga waktu itu. Selama di gunung apa yang menarik, Abu? Yang Yalah, bisa dibagi untuk anak-anak muda sekarang, Abu. Itulah kalau di pegunungan kita itu semuanya alhamdulillah baik di mana saja. Tempatnya begitu indah dan persis kalau orang bilang di gunung itu tempat aulia. Ya, tenang kita di itu, kita tidak selalu dalam kita dari kawan-kawan mau ke seberang ke Melabu, ke Pasir, ke Bateli, ikut itu pegunungan saja. Tenang kita. Dan alhamdulillah kalau di gunung ini rezekinya kadang-kadang mudah, kadang-kadang tidak ada. Contohnya rezeki misal dapat rezeki rusa itu. Kalau di PD itu ada beberapa tempat basis rusa itu. Belang Sala, Belang Meru, itu dan ada beberapa tempat khusus kita cari rusa di situ. Kalau ikan kerlieng ada beberapa tempat juga. Tangsi itu sungai itu kan. Kadang-kadang kita tidak ada nasi beras, ikan banyak. Itulah keadaan situasi di Rimba Raya itu kan. Kemudian Abu termasuk menurut pengamatan kami ya, Bu ya, menurut kajian kami tim Sago TV, Abu itu termasuk orang yang konsisten selalu dengan mualim. Kemudian termasuk salah satu barangkali orang penting pada masa konflik yang kemudian tidak pernah mencalonkan diri menjadi bupati, wali kota atau DPRA, DPRD dan DPRI. Nah, bisa nggak dikomentari ya, Bu? Ya, alhamdulillah kita kalau dari awal kita komitmen. Maksudnya dalam mempertahankan ini, pertama dari keputusan pimpinan itu waktu di Libya sama dengan Mualim beserta kawan-kawan lain, kita terus menggema Aceh Merdeka. Itu milik kita, tidak ada perintah orang. Tapi itu alhamdulillah dalam waktu apapun risiko kita saling koordinasi. Apalagi keputusan waktu itu pilihan kami dari Libya suruh pulang oleh Paduka Yang Mulia almarhum dan wali ini pulang bergabung dengan orang tua-tua yang tinggal waktu wali masih di gunung dulu. Lepas itu kita sampai ke itu melapor. Terus bekerja walaupun hari itu kalau di PD itu ada panglima juga dulu. Termasuk Komandan Racik, Syekh Umar, terakhirnya Kuabla Syafi'i sebelum Panglima Aceh dia. Koordinasilah dengan orang-orang tua kita itu sekitar 50-60 orang masih yang tinggal, yang titipan wali waktu itu. Itulah kita belajar bagaimana di pegunungan, di hutan, masalah pawang hutan itu bukan mudah. Harus belajar juga, Bu. Harus belajar. Untuk menentukan jalannya di gunung itu kita misalnya dari PD ke Tangsi ke Melabu itu ada jalurnya ke Banda Aceh ke Janto Yalin itu itu terhubung ada ini ikut jalan Tangsi, dari Tangsi ikut ke itu tahu kita semua. Itulah semua kita. Kalau itu kepercayaannya pertama dipercaya waktu itu di PD saya sebagai ketua Panglima PD. Ganti Komandan Rashid, Komandan Syekh Ma'un, Komandan Rashid dan saya waktu itu. Dan lepas itu saya beberapa tahun tidak lama naik Abu Sarjani sekarang, Sarjani Abdullah yang calon bupati. Lepas itu saya jadi Komandan Operasi Aceh. Kuabla Syafi'i jadi Panglima Aceh dan Mualim jadi wakil Panglima waktu itu. Kalau naik itu wakil saya itu Ridwan Abu Bakar itu Komandan Operasi Aceh. Wakil saya itu berarti Mualim sebagai panglima TNA. Kuabla Syafi'i. Kuabla Syafi'i. Itu waktu itu pas Mualim wakilnya. Mualim wakil. Abu? Saya sebagai Komandan Operasi Aceh. Wakil saya itu naik tu. PD Aceh Timur. Bersamalah berjuang terus sampai berakhirnya perdamaian. Alhamdulillah kita satu komitmen masih. Saya dalam Aceh ini dalam pegunungan, dalam gunung ini dengan Mualim sampai dalam konflik itu sampai ke Belang Pidi kita keliling. Sempat ke Belang Pidi juga. Sampai itu banyak berintangan, halangan, peperangan di beberapa tempat juga ikut dengan Mualim. Tapi kemudian apa yang menjadi perekat
Abu. Jadi di saat konflik di gunung sama-sama, kemudian waktu damai juga sama-sama. Karena ada banyak juga yang tidak sama-sama. Nah, apa resep Abu menjaga keharmonisan dan kesetiaan dengan mualim? Yalah, kita sama-sama kalau yang penting saling percaya. Mualim dokumennya saya misalnya sekarang sama mualim sampai damai ini ketua KPA walaupun lah dulu TNA. Ya. Panglimanya mualim dan sekarang ketua KPA Aceh mualim. Saya dipercaya ke wakil. Kalau di partai mualim ketua umum dah 4 kali sampai saya waktu itu pertama sekjennya Tukoya Muat dan Mukulis. Lepas itu saya ketua harian waktu itu. 2 kali, 2 periode itu. Dan yang ketiga kali baru dipercaya saya sebagai sekjen kepada Aceh, dan kemarin itu sekali lagi keempat saya juga sekjen sekarang. Dari pekerjaannya saya selalu yang hak mualim mana itu hak dia mualim, hak saya yang tanggung jawab. Walaupun di kantornya saya yang tangani dan kawan-kawan di partai kami hari ini syukur juga sudah kader-kader juga banyak hari ini, termasuk Dr. Nuli, Dr. Rashidin, Fajaran hari ini SDM ETM dari itu alhamdulillah kita bisa duduk bersama. Dan kalau elemen lain saya pernah di KONI juga. Ketua KONI-nya mualim 2 periode, 4 tahun 8 tahun saya wakil ketua, dan habis mualim itu saya dipercaya satu ketua KONI. Alhamdulillah hari ini saya ketua KONI, dan di waktu mualim periode 2 periode dengan saya kerja dan prioritas anak-anak atlet Aceh sudah kita melahirkan yang baik itu. Itulah ada beberapa elemen yang saya kerjasama dengan mualim, alhamdulillah sampai hari ini masih baik. Dan atas kepercayaan saya hari ini, masalah saya calon itu memang saya kalau ada orang lain silakan. Itu contohnya di PRA, di PRK, bupati, wali kota, termasuk gubernur, wakil gubernur. Tapi alhamdulillah kita kemarin juga di Partai Aceh ada buat fit. Saya ikut waktu itu, termasuk ada beberapa yang gugur, termasuk di part itu pertama ada ikut tapi tidak mencukupi syarat, gugur. Tapi yang mencukupi syarat waktu itu termasuk dari partai saya. Saya sebagai sekjen dan wakil di situ masuk. Yang dari partai lagi satu Bang Muslim dari Demokrat, dari intelektual dari Dr. Mufakir Muhammad ikut juga, dan Profesor Just Juniati itu ikut. Tapi dalam keadaan perjalanannya ini ada politik, itu kita harus kerjasama. Politik itu dinamis, Bu, ya? Dinamik itu pertama Gerindra itu contohnya DPR hari ini masuk, dan mungkin itulah DPR atas di sini sebagai DPD Gerindra, dan mungkin DPR sudah kerja 2 periode di DPRI pertama, dan hari ini kita lihat nasional juga Bapak Prabowo jadi presiden. Mungkin itulah kombinasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat harus diirama. Itulah kita. Walaupun saya tidak ikut fit, siap saya untuk mundur selangkah, yang penting untuk kemenangan mualim dan DPR hari ini. Jadi Abu mundur untuk kemenangan? Ya, insyaAllah lah untuk kemenangan, dan ada hubungan langsung dengan pemerintah pusat. Kalau kita lihat hari ini, kalau misalnya antara bupati dengan gubernur tidak ada hubungan, susah bangun daerah. Apalagi Aceh hari ini besar kita. Walaupun penduduknya kecil, tapi kawasannya besar. Kalau kita mau ke Singkil aja sampai 14 jam perjalanan darat. Luas itu kan. Kalau kita ke Eropah itu 2 jam 4 jam dah masuk satu wilayah. Masa Belanda ke Jerman baru 1 jam setengah kan. Itu. Tapi kalau Aceh mau habiskan dari Banda Aceh ke Singkil 12 jam 14 jam. Medan aja, kebatasan Medan itu sampai 10 jam 12 jam juga ya. Itu jauh. Tapi itulah bagi saya yang penting hari ini semua saya harap KPA, PA seluruh bersatu padu untuk memenangkan mualim dan DPR hari ini. Dan itu komitmen Abu Rada? Ya. Kemudian apa yang bisa Abu Rada membocorkan strategi pemenangan mualim DPR? Ya, kita doakan semoga ini Allah mengabulkan. Yang penting penentuannya sama Allah. Kita usahakan semaksimal. Kalau kita lihat dalam mesin politik kita hari ini, kalau kerja sama-sama
ada 16 partai. 16 partai, Ya. lokal dan nasional. Lokal dan nasional, termasuk yang kemarin yang terlambat itu SIRA. Alhamdulillah kita 16 partai yang mengusung Mualim dan mendukung. Dari itu kalau kita lihat di Parlemen Aceh hari ini 52 kursi dari 81 kursi, mungkin 70%. Ya. Kalau mesin itu hidup Jalan. jalan, insya Allah kita ada 70%, 65% sudah di atas kertas. Langkah strategi apa yang Abu lakukan supaya mesin-mesin partai yang 16 partai yang mendukung itu dapat mengalihkan suaranya ke Mualim Devan? Ya, itulah yang pertama dari kita komitmen dulu partai-partai, apalagi di parlemen ini ada beberapa partai yang ada di parlemen, ya. Termasuk hari ini kalau di koalisi kita ini koalisi besar termasuk PA, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, P3. Itu yang ada kursi. Lain ada satu-satu juga. PDI ada satu. PNA ada satu, Ngaprat ada satu kan. Nah, itu yang ada kursi sekitar beberapa partai. Dan yang lain belum ada kursi di DPRA, mungkin di DPRA ada juga. Nah, itu walaupun di DPRA belum. Dan alhamdulillah atas bantuan-bantuan juga lembaga-lembaga kita juga termasuk ataupun relawan-relawan yang bekerja di lapangan hari ini. Tambah lagi anggota-anggota, misalnya ada tim dari misalnya Persatuan Minang juga ikut bersama kita juga. Persatuan Masyarakat Minang ikut juga. Dan beberapa itu termasuk keluarga Tionghoa Cina itu. Ada koordinasi juga dengan kita dan insya Allah. Dan mungkin ada juga walaupun partai-partainya ke 01 mungkin orangnya ada juga sama kita. Mungkin itu nanti kita lihat sendirilah. Itu ada beberapa kawan kita yang benderanya ke sana, orangnya itu biasa orang politik ya. Macam di KPA juga mungkin ada 1-2 itu ada juga, bukan tidak, tapi kalau kemarin itu diproklamirkan ada 500 dibilang sudah kombatan. Kalau kita lihat tidak ada itu. Tapi bagi orang itu klaim terserah lah. Yang tahu KPA kami juga. Betul. Nah, 1-2 kawan ada terus terang aja. Di PD Jaya ada, di Biren itu kenal kami. Ada juga Ek Libya. Karena tim Abu juga dulu ya. Iya, kawan kita juga. Contohnya sekarang kalau di PD Jaya ada beberapa Ek Libya. Yang kerjasama untuk 01 kan. Tapi ya semuanya kan happy lucu-lucu aja. Tapi itulah tidak ada masalah. Itu beda pilihan. Tapi itu orang kita kenal kita dia. Nah, itulah kalau kita lihat hari ini dan beberapa tempat orang, contohnya ada kemarin kombatan itu kadang-kadang ada yang diambil dari peta, dari forecast. Memang dari awal orang itu sudah menyerah ke sebelah. Walaupun kawan kita itu ada juga yang dulu sudah menyerah, itu biasalah. Contohnya itu ada beberapa orang kita yang dari awal sudah seberang dengan kita, sudah lain aliran. Itu biasalah dalam Tapi politik. kemudian Abu bagaimana keban Abu menjalin hubungan, mengatur partai-partai yang berbeda-beda. Abu. Yalah, kita kan orang itu mungkin melihat juga ketokohan Mualim. Kita untuk meyakinkan suatu partai itu bukan mudah. Betul. Untuk meyakinkan, dia dipikirkan juga bagaimana kita jual Mualim, laku enggak? Itu mungkin orang itu kan dari itu. Dan dia lihat kalau Mualim ini gubernurnya, linknya ke pusat apa ada enggak? Mungkin orang partai-partai nasional dan lokal itu memantau juga itu melihat Mualim ada hubungan dengan Prabowo. Walaupun Pak Prabowo kemarin tidak memuaskan lah, kalah. Tapi hubungan Mualim dengan Prabowo dah berapa kali di depan Pak Mualim. Mungkin orang itu kan melihat, ini hubungan pusat dengan Aceh nanti baik. Apalagi di bawah Mualim D4. Orang DPD-nya, ketua DPD Aceh adalah D4. Dan di atasnya itu Pak Prabowo kan. Gerindranya walaupun hari ini presidennya ya sudah nasional dan itu milik kita bersama. Tapi kan dari asal usulnya berjayanya atau berhasilnya Pak Prabowo itu kan dari bendera Gerindra kan. Itulah semua mungkin orang-orang nasional melihat itu. Kalau kita meyakinkan partai nasional, apalagi PKB itu besar, orang itu menterinya
di nasional ada parlemen, Demokrat, apalagi di Demokrat itu Pak SBY. Pak SBY, AHY, menteri aja sekitar 5 apa 4 Ya, 5. Itu kan mudah kita yakinkan. Betul. Maka butuh strategi ya. Strategi dan hubungan itu. Hubungan Termasuk, baik. mungkin dengan contohnya Malik dengan Pak Prabowo, dengan Pak AHY. Ya. Itulah kepercayaan itu, kita mari satukan visi untuk memenangkan Mualim hari ini. Abu sebagai ketua tim badan pemenangan, di antara visi misi Mualim Dekfat itu apa yang sangat berkesan bagi Abu untuk kemudian Abu juga akan kawal bila Mualim Dekfat diberi amanah? Yalah, alhamdulillah kalau kita lihat hari ini visi misi ada beberapa yang menyentuh dengan rakyat langsung, termasuk pertanian, perikanan, peternakan itu. Dan juga kalau masalah pendidikan itu harus betul-betul kita kawal juga. Pendidikan, JKA misalnya kesehatan. Jika tak lanjut, Abu? Ya lanjutlah, insyaAllah lah. Kalau boleh, evaluasinya harus lebih baik lagi. Mungkin ada kekurangan. Kemarin itu ada contohnya kekurangan uang. Kemarin kan hampir diputus. Ya. Tapi inilah apa kita evaluasi balik nanti. Ya, dan di visi misi ataupun rencananya ada regional, rumah sakit regional sekitar 5 kan, termasuk tengah, bagian timur, tengah, barat selatan. Ya. Dan kalau kita lihat hari ini, kalau tidak dibuat regional, memang kalau langsung dari Temiang ke sini Susah, Abu. 12 jam, 10 jam orang sakit bagaimana nasibnya kan? Kalau ada di Biren ataupun Langsa mungkin itu, dan bagian tengah, Kota Canai ke Banda Aceh ini dalam 14 jam perjalanan. Betul. Ya, kita itu mungkin harus kita dukung, support, insyaAllah. Apalagi kalau regional itu sudah dibuat, tapi pelaksanaan itu fungsinya belum saya lihat, termasuk di Tangkengon. Abu, dengan ini kan dengan dana migas, kemudian otonomi khusus dan seterusnya kan makin lama makin mengecil, Abu. Dan biaya Aceh kan katanya mulai berkurang. Betul. Nah, bagaimana strategi pasangan Mualim Dekfat, Abu? Ya, yang penting kalau uang itu khususnya hanya 2027 habis. Ya. Yang 1% ini tinggal 2 tahun lagi ya. Ya. Kalau kita sedang dalam duduk antara pemerintah Aceh dan DPR, sama-samalah kita perjuangkan di pusat nanti harus dikembalikan seperti semula. Misalnya apakah 2% ataupun kalau di Papua itu disambung itu 2,25%. Kita juga harus meminta harus dilanjut. Dan kita harus pikirkan juga ini masalah perkembangan apa yang harus dapat income ke Aceh. Ya. Ya, hari ini juga penghasilannya contoh Meko ada pertambangan perminyakan di laut ini ada penemuan baru. Jangan kita ambil aja hasilnya nggak ada di Aceh. Apalagi di Aceh ini ada undang-undang khusus minyak gas itu sudah ada undang-undang. Diatur BPMA juga. Ya, itulah kita itu perjuangkan. Kalau misalnya ada penemuan baru migas ataupun hasil bumi, misalnya ada beberapa tempat tambang itu, bagaimana untuk Aceh? Menurut Abu, eksistensi BPMA sebagai untuk soal migas di Aceh, apakah sudah bekerja maksimal atau gimana, Abu? Atau apa sikap respon pasangan Mualim Dekfat? Ya, bagi saya nanti kalau orang itu evaluasi dulu. Bagaimana, dan kita harus orang pusat harus komitmen juga. Kita ada komitmen buku hijau itu perdamaian Aceh itu berlaku tidak? Ya. Ataupun di buku aja tertulis. Kalau berlaku kita duduk, ada tim nanti. Misalnya 70-30 dari mana? Apakah dari hasil apa itu? Sampai sekarang belum. Itulah kita doakan pasangan Mualim Dekfat ini menang. Bukti-bukti yang belum selesai, duduk kembalilah. Republik Indonesia harus komit. Ini untuk jaga perdamaian bukan mudah. Ini sudah 20 tahun, alhamdulillah apa yang kita harap antara RI dengan GAM aman terkendali. Pilkada sudah beberapa kali aman juga. Kita harus menghormati. Inilah harapan kita nanti kalau Mualim harus ada tim duduk antara Aceh dengan Republik Indonesia ini harus duduk. Apa bukti-bukti yang belum selesai? Apa permintaan Aceh? Jangan terteli-teli. Nanti jangan disalahkan. Ini kalau bagi kami yang dalam perjalanan dulu perang, hari ini memang kami sudah tua. Saya sudah 58 hari ini. Mualim mungkin sudah 62.
apa karya Wali dah 80, Dr. Denny sudah 70 lebih juga, 80. Ya. Tapi inilah anak-anak kombatan ini dah besar hari ini. Sudah kuliah S1, S2. Nanti orang itu yang tanya bagaimana komitmen RI dengan GAM. Itu kalau sampai 10 tahun, 20 tahun mungkin masih kita ngayomi, sabar ini. Mungkin hari ini itulah harapan kalau Mualim nanti mengizinkan Allah menang Gubernur Aceh, kita duduk bagaimana bukti-bukti yang belum selesai. Itu saja. Dengan komitmen pemerintah RI dengan GAM dulu damai. Apalagi kalau dulu pernah, yang penting Aceh jangan minta merdeka, lain apapun bisa minta. Tapi jangan omong aja. Hari ini bukti-bukti ayu belum dapat diselesai. Kami yang tanggung jawab saja hari ini, saya sebagai wakil KPA Pusat, untuk tanah KPA yang 3.000 kali 2 hektar sampai hari ini belum ada. Ini apakah pemerintah pusat membiarkan aja ataupun apa? Itu harus kita tanya. Habis ganti presiden, habis menteri. Termasuk waktu Pak Sofyan Jalil, nama-nama kombatan saya antar ke tangan dia sampai hari ini. Belum eksekusi juga. Contohnya. Tapi itulah yang kita harap. Hari ini kita doakan pasukan dari TNA KPA hari ini memenangkan Mualim. Kita bukti-bukti MOU yang belum selesai kita duduk kembalilah. Itu. Artinya Abu, soal kekhususan Aceh itu kalau pasangan Mualim Depan menang maka akan ada tim khusus yang akan menangani itu. Ya, harus kita buat. Kalau tidak ada tim habis. Mengharap-harap kita lagi. Oh, ini urusan Mualim ketua KPA berada. Tapi harus ada tim. Bukti-bukti yang belum selesai, yang sudah selesai jalan bagaimana, khususan Aceh jalan atau tidak, harus kita tahu. Termasuk sikap soal revisi UPA misalnya? Ya, kita sudah duduk juga revisi nomor berapa item kita revisi 30-20%, kita sepakati dulu. Duduk antara gubernur dengan pemerintah Aceh, DPR, itu terlibatlah misalnya orang dari penerangannya MOU misalnya kan, apalagi hari ini ada wali sini kan. Itu dulu kita duduk. Oh, ini revisi 30% ataupun 20% ataupun lebih, terserahlah. Yang penting ini kita evaluasi, apalagi dah jalan 20 tahun belum jalan. Itu misalnya masalah ekonomi Aceh bagaimana, itu tergantung juga dari itu. Jadi sangat tergantung nasional juga. Nasional ya, insyaallah. Jangan itu mengharapkan nasional begitu melihat Aceh sebelah mata, itu saya harapkan. Nah, itu ada juga argumen Abu bahwa Aceh ini hari ini tidak bisa berdamai dengan dirinya, tapi bisa berdamai dengan orang lain. Nah, itu bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Ya, maksudnya orang tanya berdamai dengan sendiri bagaimana? Berdamai sesama Aceh barangkali. Macam inilah kita hari ini yang prosedurnya kita komitmen dulu RI dengan GAM. Masalah rakyat Aceh 5 juta, tapi dengan teken MOU RI dengan GAM. Bukan rakyat Aceh. Itu hari ini RI dengan GAM, pemerintah Indonesia dan GAM hari ini termasuk Mualim terlibat, termasuk Wali masih ada. Yang teken MOU Wali hari ini. Kita duduk, apa masalahnya? Masalah kita dengar orang banyak itu tidak guna. Betul. Hari ini RI kurang pecah. Hari ini duduk Wali. Ada Wali, ada staf dan orang-orang yang termasuk KPA ada di wilayah, kita duduk. Apa maksudnya? Kami hanya terlalu bukti-bukti yang belum selesai diselesaikan, walaupun melalui pemerintah Aceh dan DPR hari ini. DPR juga didominasi oleh Partai Aceh. Hari ini itulah kita duduk, dan kalau DPR jalan sendiri, gubernur nggak jalan, habis juga. Betul. Dah beberapa tahun macam itu. Jadi ke depan Abu dengan situasi keuangan Aceh, kemudian juga hal-hal yang kemampuan Aceh juga secara ekonomi dan seterusnya, kemiskinan kita nomor 1 di Sumatera dan seterusnya, Abu. Apa alasan kemudian bagi rakyat Aceh harus memilih Mualim? Ya, inilah harus. Yang pertama, kalau kita lihat beberapa dekade ini, harus kekompakan gubernur dengan DPR dulu. Itulah harus memilih hari ini. Kenapa harus milih Mualim? Pertama, hari ini kalau Allah mengizinkan Mualim menjadi gubernur dan DPR yang dikuasai oleh Parlemen Aceh, itu Partai Aceh, dan koalisi besar hari ini di nomor 2 hari ini. Tapi kalau tidak ada sinkron dengan gubernur, kita sudah lihat 5 tahun kemarin berapa gubernur. Betul.
Pak Wandi, Pak Nova, PJ ganti lagi kan. Sampai hari ini 5 tahun 7 tahun ini 5. Kapan membangun Aceh? Kapan membangun ekonomi Aceh? Kalau kita lihat kalau satu periode gubernur pun belum tentu cukup. Paling kurang untuk membangun Aceh itulah gubernur paling kurang 10 tahun 2 periode. Macam Pak Jokowi 2 periode kan. Itu programnya lah. Cita-cita kadang-kadang orangnya program misalnya visi-misi Pak Mualim hari ini. Kalau dalam satu periode misalnya Allah kehendak belum habisnya dah habis. Bawa ke depan bukan lagi idenya, bukan itu lanjut ke perubahan dari nol lagi. Itulah kalau hari ini kita doakan kalau harus kita usahakan Mualim harus menang insya-Allah, itu antara gubernur dengan DPR harus kompak. Apakah ekonomi membangun, apakah jalan mana mau ini. Jadi kekuatan Mualim dan DPR hari ini punya di DPR punya kemampuan juga negosiasi dengan partai-partai lain yang 16 tadi. Ya, insyaallah. Kemudian Abu ini kan sudah mulai tua juga usia sudah 50 ke atas. Artinya hari ini anak-anak kita Bu yang lahirnya setelah damai itu sudah mulai kuliah juga. Jadi literasi soal damai, soal cerita pembangunan itu minim sekali terhadap generasi kita. Kemudian Abu sebagai tim pemenangan apa yang bisa Abu ajak anak-anak generasi milenial Gen Z ini itu dapat juga berkontribusi terlibat dalam kontestasi politik kemudian memilih siapapun dalam politik. Apa yang kira-kira Abu sempat sampaikan? Ya, itu memang kalau situasi anak-anak umur sekarang yang baru kuliah baru ataupun menentukan nasib pemilihan, memang orang itu situasi Aceh dulu gak tahu dia. Damai aja sudah 20 tahun hari ini. Sekarang umurnya baru 18 sampai masuk kuliah. Safety baru 24. Ya. 4 tahun setelah damai lahir berarti. Itulah. Tapi inilah kita ada tim anak-anak muda yang di kader PA, di Anderbo PA. Ini orang itulah yang gaibnya. Apalagi di rata kabupaten kota ada tim kita anak-anak yang muda itu. Walaupun tidak 100% tapi dalam tim kita sudah bersama dengan anak muda. Apalagi hari ini teknologi yang begitu canggih. Evaluasi melihat situasi dan anak-anak muda ini waktu ditayangkan misalnya Partai Aceh lahir 2007 misalnya. Bersama dia lahir mungkin. Itu sering juga anak-anak itu kita panggil ke duduk di mana-mana, koordinasi bagaimana situasi Aceh. Dia kalau hari ini kamu lihat berita Palestina misalnya ataupun di Ukraina itu perang. Kadang-kadang dia tak tahu di Aceh bagaimana kejadian perang. Sampai kantor-kantor itu kita stop dulu kan. Kalau kita cerita ini tahun ini ada beberapa tempat pengisyaan orang Aceh, termasuk Rumah Gudung itu kan, baru dia tahu. Itu nanti baru dikoordinasi lagi dengan kita bagaimana. Orang kan waktu kita cerita ini kita pernah Aceh lawan Republik. Orang tak percaya. Mana ada senjata nggak ada ini itu tapi kalau kita lihat ini satu hari dia baru ini. Apalagi ada melihat kalau jumpa buku-buku wali itu. Perkara alasan dia baca itu baru ingatan dia. Kalau kita cerita hari ini masa kejayaan Sultan, dia tak mau itu. Tak mungkin ini itu. Kalau sudah terasa jauh sekali ya. Kalau 16 abad ke berapa itu. Tapi kalau kita sudah ada buku sejarahnya kejayaan Aceh, Sultan Aceh yang baru kalau kita tunjuk Sultan Kandang Muda ini kuburan, kadang-kadang ada anak kuliah kita belum tahu kuburannya. Kuburan Sultan Kandang Muda. Apalagi yang baru ini Wali misalnya. Itu tempat Tungku Citra. Dah ada. Belum tahu juga. Itulah. Berarti itu tugas kita juga, Abu. Tugas semua. Kadang-kadang sebab pertama sepatutnya begitu MOU itu ada buku yang masuk di fakultas-fakultas di kampus ataupun sekolah. Hari ini nggak ada. Itulah. Kalau kemudian Mualim dan Devat menang, apa yang Abu lakukan tuh? Ya, kalau untuk buku sejarah Aceh saya kira harus masuk
butir-butir MOU bagaimana RI dengan GAM di mana damai itu anak SD harus tahu. Kalau boleh nanti itulah jangan alasan nggak ada duit untuk buku itu, kan? Untuk disupport, untuk beritahu apakah belajar dari tingkat di kelas 3 sampai kelas 6 misalnya kan. Ya. Ataupun di SMP, ataupun di SMA lah. Harus ada pelajaran MOU, berapa kali gagal, orang tidak tahu. Sejarah itu. Sejarah damai. Itu harus. Kalau enggak itu memang susah. Enggak hilang sejarah, hilang bangsa itu. Ya kan? Tak tahu apa-apa, mana ada. Ini saja tsunami, anak di bawah 2005 itu tak tahu bagaimana nasib tsunami. Betul. Kadang-kadang orang hari ini ada apa di tempat tsunami itu, Museum tsunami. museum tsunami. Kadang-kadang nggak masuk juga anak Aceh itu, orang tamu-tamu yang masuk. Gawat. Ya. Gawat. Bagaimana air sampai berapa meter, Masjid Raya Selamat itu nggak ada sih. Orang tadi bilang ini kapal apung dari Olele bawa ke Pongek. Tanya bagaimana bawa air dan tak tahu. Tapi kalau ada buku dari mana, dari Olele berapa misal, berapa kilo sana, 5 kilo. Jam pagi berangkat jam 7 misalnya hari itu kan. Itu. Tapi sampai hari ini itu kita harapkan kalau bagi saya, kalau Allah mengizinkan Muallim Difat, itu orang tulis buku sejarah itu harus ada. Harus khusus misalnya tsunami bagaimana. Lepas itu ada tempat-tempat bersejarah yang selamat misalnya Masjid Raya itu. Ada di Lok Nga. Di Ulele masjid itu kan selamat juga. Ini orang kan pilih aja. Betul. Tempat kuburan Syekh Kuala bagaimana. Ada lain lah. Itu saya kira harapan itu kalau ada nanti orang-orang tulis buku itu harus ada. Kemudian Abu soal konsolidasi dan solid tidak hari ini tim Abu memenangkan Muallim. Ya, sampai hari ini apalagi ini tinggal 20 hari lagi. Ya, kalau kita lihat sampai dari partai-partai 16 partai selalu kalau pimpinan partai kita duduk kemarin juga lepas duduk masih alhamdulillah dalam kekompakan. Dan di kabupaten kota juga kerjasama yang baik. Walaupun di koalisi kita ini ada beda-beda bupati wali kota ada. Tapi untuk 02 insyaAllah bersatu. Dan Abu lihat aura-aura di lapangan itu. Ya, saya baru pulang dari bagian tengah. Kemarin ada beberapa hari saya di Takengon Mana Meriah. InsyaAllah kita lihat bagaimana antusiasnya untuk mendukung Muallim dan Difat. Baik, terakhir Abu barangkali Abu sampaikan apa kira-kira yang bisa meyakinkan masyarakat, karena di sini ruang edukasi ya Bu. Jadi Abu bebas mengutarakan niat dan gagasan yang penting untuk masyarakat Aceh. Apa terakhir statement Abu? Alhamdulillah yang saya himbau ke masyarakat Aceh hari ini, berilah dukungan untuk Haji Mendaki Manaf dan Fatullah untuk tanggal 27 2024 ini sama-sama datang ke TPS coblos nomor 2. Oke. Makasih ya Bu Rada sebagai Ketua Badan Pemenangan Muallim Difat, dan ini sebuah kehormatan bagi kami ya Bu. Abu bisa hadir, bisa berbagi dan juga bisa bercerita soal latar belakang Abu dan juga soal bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih Muallim. Makasih ya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.